Selamat datang di channel Sinau Sejarah Sesarengan, belajar sejarah dengan santuy dan penuh ketenangan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pemikiran di balik peristiwa-peristiwa penting di Eropa, di antaranya Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme, dan juga revolusi industri. Untuk video yang pertama ini, kita akan membahas mengenai Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renater yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Apa yang hidup atau apa yang lahir kembali, yakni kebudayaan klasik Yunani dan Romawi yang sempat padam atau sempat mati karena adanya Dark Age dan juga jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Masa Renaissance sering juga disebut sebagai masa peralihan dari abad pertengahan atau Dark Age ke abad modern. Nah, di mana pada masa peralihan ini ditandai dengan munculnya berbagai kreasi baru atau pemikiran-pemikiran baru dari para ilmuwan dan juga sastrawan atau seniman. Kalau berbicara tentang The Dark Age, tentunya tidak melulu Eropa itu dipenuhi dengan kegelapan ya, atau misalkan banyak sekali vampir-vampir yang bertebaran di kota dan meneror kota. Akan tetapi, Dark Age itu merupakan zaman saat Eropa mengalami masa-masa yang suram, di mana seluruh kehidupan dipenuhi oleh dogma gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan pemerintah. Jadi seolah-olah raja tak punya kuasa lagi. Selain itu, kreativitas sastrawan, perkembangan kesenian itu diatur oleh negara. Sehingga muncul filsafat skolastik, yang mana filsafat ini merupakan filsafat yang dilandasi agama dan untuk membenarkan ajaran agama. Pun juga ilmu pengetahuan diarahkan pada teologi. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, yang notabene atas saran gereja, menyebabkan periode ini disebut sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Selain The Dark Age, latar belakang yang lain yang menyebabkan munculnya Renaissance itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kota ini merupakan pusat dari Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Kemudian, setelah kota ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, terjadi gelombang imigran yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana Yunani. Mereka melakukan migrasi dari wilayah Konstantinopel ke wilayah-wilayah di Eropa, seperti Italia, Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Nah, mereka melakukan migrasi dengan membawa naskah-naskah berharga kuno dari bangsa Yunani dan Romawi kuno dibawa ke Eropa. Nah, di Eropa sini nasib naskah-naskah ini ternyata menjadi tidak jelas, banyak yang hilang. Kondisi masyarakat yang terikat pada doktrin gereja, kemudian kekuatan militer lebih kuat daripada raja, ekonomi dikuasai oleh bangsawan, kemudian kesenian hanya fokusnya untuk akhirat dan pengetahuan hanya untuk pembenaran gereja. Lalu muncullah sebuah gerakan kultural yang merupakan pembaharuan. Apa yang diperbarui? Yang diperbarui itu adalah jiwa masyarakatnya dan juga gerejanya. Hal ini ditandai dengan munculnya sifat individualistik manusia, kemudian intelektual manusia semakin berkembang, dan juga muncul ilmuwan yang berusaha membangun kembali apa yang telah runtuh di zaman Romawi kuno dengan menggali dan belajar sastra kembali. Para sastrawan dan ilmuwan ini berusaha menggabungkan antara kebudayaan dari Romawi kuno, Yunani kuno, dan juga dari kerajaan Ottoman atau kerajaan Turki. Transformasi intelektual pada masa Renaissance ini menyebabkan perkembangan kebudayaan Barat memasuki babak baru dalam semua aspek kehidupan yang mencakup sastra, filsafat, seni, musik, politik, agama, intelektual, dan juga ilmu pengetahuan. Misalkan karya seni yang muncul pada masa Renaissance itu memiliki ciri-ciri biasanya itu sifatnya realistis, humanis, dan juga romantis. Renaissance muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14, baru kemudian menyebar ke seluruh Eropa sekitar abad ke-15. Hal ini dikarenakan kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya, dan juga di sana banyak sekali golongan-golongan borjuis, sehingga mereka mampu membiayai para sastrawan dan juga seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Dalam sejarah, kalian mungkin tahu seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan juga Raphael. Leonardo da Vinci dengan mahakaryanya yang masih terkenal sampai saat ini, yakni lukisan Mona Lisa,
Dan juga masih ada The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Kemudian Michelangelo dengan patung Davidnya. Patung David ini menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal, yakni six-pack, kekar, maskulin, dan juga tampan. Nah, pada saat ini ilmu anatomi tubuh manusia itu menjadi populer. Ya karena alasannya kalau mau membuat karya sehumanis dan semanusia mungkin, ya kalian harus membuat anatomi tubuh manusia. Jadi rata-rata hasil dari seniman-seniman pada masa Renaissance ini gambaran manusia yang sempurna. Selain Michelangelo, ada juga lukisan dari Raphael yang diberi nama The School of Athens, di mana dalam lukisan tersebut menggambarkan kondisi kelas ketika sedang belajar. Ilmuwan yang muncul pada masa Renaissance itu adalah Nicolaus Copernicus, yang berpendapat bahwa matahari adalah pusat tata surya. Ini tentunya bertentangan dengan dogma gereja yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Copernicus ini disebut sebagai ahli matematika dan juga ahli astronomi. Berikutnya ada Galileo Galilei yang merupakan bapak sains modern. Ia merupakan penemu teleskop. Dia juga menemukan cincin Saturnus, bisa melihat besarnya Jupiter dan juga bisa melihat fase perjalanan Venus. Kemudian ia juga mampu menghitung kecepatan rotasi matahari dengan melihat titik hitam di matahari tersebut menggunakan teleskop. Tokoh lain yang hidup pada masa Renaissance itu adalah Giordano Bruno. Ia merupakan tokoh dari Italia pendukung dari Copernicus. Ia dijuluki sebagai pejuang ilmu pengetahuan. Ada Niccolo Machiavelli juga, ada Dante Alighieri juga, dan ada René Descartes. Ia merupakan filsuf dari Prancis yang menggagas aliran rasionalisme, yakni menentang otoritas gereja. Filosofinya yang terkenal itu adalah cogito ergo sum, atau jika aku berpikir maka aku ada. Berikut beberapa dampak atau pengaruh akibat adanya Renaissance. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Misalkan dengan munculnya para ilmuwan, muncul atau ditemukannya mesin, ditemukannya kompas, munculnya golongan borjuis terutama di Italia yang menguasai perekonomian. Kemudian muncul golongan humanis. Golongan humanis ini menyebabkan munculnya gairah baru dalam hidup manusia sebagai makhluk yang berpotensi. Golongan humanis ini seperti sastrawan, seniman, guru, yang mana pendapat-pendapat dari golongan humanis ini seperti skeptis, kritis, tradisi-tradisi lama gereja itu ditentang. Kemudian juga munculnya sekulerisme, pemisahan antara urusan agama atau urusan akhirat dengan urusan politik atau urusan dunia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Renaissance ini masuk ke semua sendi-sendi kehidupan seperti kesenian, kebudayaan, politik, dan juga ilmu pengetahuan. Hasil karya atau pemikiran dari Nicolaus Copernicus yang menyebutkan bahwa matahari adalah pusat tata surya itu bertentangan dengan dogma gereja yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Kemudian ada juga dari René Descartes yang berpendapat bahwa manusia itu harus berpikir. Kemudian ada juga Giordano Bruno yang merupakan pendukung Copernicus yang akhirnya itu dihukum mati dengan dibakar di alun-alun kota Roma. Nah, artinya di sini terjadi konflik atau usaha untuk menentang dogma-dogma gereja. Akibatnya apa? Terjadi reformasi gereja. Teori dari Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, penemuan teleskop, dan juga penemuan kompas mendorong munculnya penjelajahan samudra, yang mana penjelajahan samudra ini dilakukan oleh bangsa Portugis dengan tokohnya Bartolomeus Dias de Novais, kemudian Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Ini yang menyebabkan akibatnya terjadi juga kolonialisme dan imperialisme di Indonesia atau Nusantara. Kemudian dari Spanyol ada Christopher Columbus dan juga Ferdinand Magellan bersama kapten kapalnya Sebastian Elcano ini juga mencapai Maluku. Kemudian dari Belanda ada Willem Barents, Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck, dan beberapa penjelajah samudra yang lain. Kemudian dari Inggris ada Francis Drake, kemudian James Lancaster, dan juga
Sir Henry Middleton, yang mana penjelajahan samudra ini salah satu dampak dari adanya Renaissance. Jadi bisa dikatakan bahwa Renaissance ini berdampak pada Indonesia juga, yakni munculnya kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan. Jadi, Renaissance yang bermula dari adanya The Dark Age dan juga jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tersebut menyebabkan tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia, yang mana mereka berupaya menjadi manusia yang merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Setelah itu, berkembanglah ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kebebasan berpikir. Ini ditandai dengan munculnya para ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo Galilei, kemudian ada juga penjelajah-penjelajah samudera seperti Columbus, Magellan, dan penjelajah yang lain. Kemudian Renaissance juga mengakibatkan runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat terjadinya revolusi gereja pada abad ke-16. Kemudian akibat dari Renaissance selanjutnya itu adalah menguatnya kedudukan kaum pedagang atau pengusaha, dan Renaissance ini membuat mereka itu tumbuh menjadi kelas pengusaha dan penguasa baru atau sering disebut sebagai kaum borjuis ya. Nah, selain itu Renaissance juga memicu berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, di mana masyarakat Eropa itu mulai melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah sehingga muncullah kolonialisme dan imperialisme. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat para generasi muda bangsa Indonesia. Kalianlah mutiara Indonesia di masa depan. Jadi, terus belajar, dan belajar agar kualitas kalian dari hari ke hari semakin baik. Tingkatkan ilmu pengetahuan dan kuasai teknologi agar kalian mampu membawa Indonesia ke arah kejayaan. Jayalah generasi muda bangsa Indonesia. Salam Jas Merah. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.